Wayang Potehi merupakan salah satu jenis wayang khas Tionghoa yang berasal dari Tiongkok bagian selatan. Kesenian ini dibawa oleh perantau etnis Tionghoa ke berbagai wilayah Nusantara pada masa lampau dan telah menjadi salah satu jenis kesenian tradisional Indonesia. Di kota Probolinggo, kesenian asal Tiongkok ini tetap lestari dan kerap kali dilaksanakan. Kelenteng Tritama Sumber Naga. Kelenteng sengaja menggelar kesenian ini agar generasi muda mengetahui warisan budaya nenek moyang. Dan wayang merupakan kesenian yang bagus ditonton karena inti dari cerita penuh pesan moral dan mengajarkan kebaikan. Potehi berasal dari kata po, kain, te, kantong, dan hi, wayang. Wayang Potehi adalah wayang boneka yang terbuat dari kain. Sang dalang akan memasukkan tangan mereka ke dalam kain tersebut dan memainkannya layaknya wayang jenis lain. Kesenian ini sudah berumur sekitar 3.000 tahun dan berasal dari Tiongkok. Menurut legenda, seni wayang ini ditemukan oleh pesakitan di sebuah penjara. 5 orang dijatuhi hukuman mati. 4 orang langsung bersedih, tetapi orang kelima punya ide cemerlang. Ketimbang bersedih menunggu ajal, lebih baik menghibur diri. Maka, 5 orang ini mengambil perkakas yang ada di sela seperti panci dan piring dan mulai menabuhnya sebagai pengiring permainan wayang mereka. Bunyi sedap yang keluar dari tetabuhan darurat ini terdengar juga oleh kaisar yang akhirnya memberi pengampunan. Potehi itu gimana itu? Potehi ini sebenarnya satu kesenian dari Cina. Dikatakan dari nenek moyang kita ke Indonesia. Jadi dia semacam kesenian dan kebudayaan. Jadi kesenian wayang Potehi dari Cina memang dipertahankan sampai sekarang ini. Jadi kalau di Indonesia ini kalau di Pulau Jawa ini yang saya tahu ada 2. Satu yaitu Merpati Putih ini, satu lagi itu. Ada 2 dalang dalang yang kondang, ini kan dalang juga. Dan mereka harus menghafal ceritanya sepanjang apa mereka harus hafal. Jadi waktu di atas panggung mereka sudah menentukan ceritanya dari mana sampai mana, durasi seperti itu. Jadi wayang Potehi ini boleh dibilang kesenian yang sangat khas dari Cina, dan sampai sekarang ini perubahannya ini masyarakat. Kalau dia main daratan Cina, bahasa daerah, dialek lokal. Menurut sejarah, diperkirakan jenis kesenian ini sudah ada pada masa dinasti Jin 265420 Masehi dan berkembang pada dinasti Song 9601-279. Wayang Potehi masuk ke Indonesia, dulu Nusantara, melalui orang-orang Tionghoa yang masuk ke Nusantara pada sekitar abad 16 sampai 19. Hasil dari data yang sahih berupa catatan awal tentang wayang Potehi di Indonesia berasal dari seorang Inggris bernama Emil Scott. Dia pergi ke Banten 2 kali antara 1602 dan 1625. Ia menyebutkan pertunjukan sejenis opera yang diselenggarakan bila Jungjung akan berangkat ke atau bila kembali ke Tiongkok. Ia mengamati dengan teliti bahwa pertunjukan ini berhubungan dengan penyembahan dan bahwa biarawan-biarawan mempersembahkan kurban dan bersujud di tanah sebelum persiapan. Ini kita dalam rangka ulang tahun bertahtannya Dewa Tuan Rumah tempat ibadah ini. Jadi dimulai dari tanggal 8 bulan 12 sampai sekarang. Tergantung siapa yang menangkap ya tambah lagi. Jadi wayang Potehi ini kita tangkap hanya di saat boleh dibilang ulang tahun PLT. Ulang tahun PLT kita tangkap setiap tahun ya, jadi jangan setiap tahun kita memakai kita tangkap tidak. Jadi pada saat ulang tahun PLT. Filosofi apa yang didapat dari wayang Potehi? Wayang ini dia ada cerita. Jadi di dalam tiap cerita itu kalau kita mengikuti dari awal ya, mengikuti ada makna-makna moral. Di ceritanya kan ada di mana. Jadi dalam setiap acara, dalam setiap cerita ada pesan moral. Dan
tergantung di dalam. Ya, tergantung di dalam. Kalau kita perhatikan lihatnya baik dari kokoh, terus tidak tanduknya kokoh, kebajikan hatinya kokoh, yang bisa kita lihat. Peminat wayang Potehi di kota Probolinggo sendiri Sebenarnya cukup banyak ya. Bisa kita lihat ada penonton-penonton yang setiap hari datang ngikuti ceritanya dari awal jam 6 dan nunggu selesai dia pulang, besok datang lagi. Padahal bukan rumahnya kita. mungkin ada harapan buat generasi muda. Generasi muda ya, harapan kita setidaknya kesenian-kesenian tradisional seperti Potehi, wayang Cina itu lah ya. Sebenarnya kita mengetahui seperti generasi kami sekarang ini, kami sudah mengetahui Potehi. Anak-anak kecil dan sering dibawa di sini sudah mengetahui Potehi, dan dalang ini juga sudah meneruskan ilmunya ke penerusnya. Setidaknya kita mengetahui lah Potehi itu apa sih. Sandiwara atau selingan itu mereka selenggarakan sebagai kebaktian kepada dewa-dewa mereka pada permulaannya. Mereka lazim membakar kurban. Para pendetanya berkali-kali berlutut, satu demi satu. Sandiwara ini biasa diadakan apabila mereka melihat jung atau kapal berangkat dari Banten ke Tiongkok. Sandiwara ini kadang-kadang mulai pada tengah hari dan baru berakhir keesokan paginya. Biasanya di jalan terbuka, di panggung yang didirikan untuk maksud itu. Penjelajah-penjelajah 1 hingga 2 abad kemudian menggambarkan bahwa teater ini yang asli dari Tiongkok sudah mapan di masyarakat-masyarakat perantau di kota utama pada masa itu. 40 tahun ya. Apa sih makna dari wayang Potehi ini? Ya, orang yang menangkap wayang Potehi itu biasanya dia istilahnya itu kau kan dari habis sakit sembuh atau dan sebagainya kan dapat rezeki, dapat apa, dia mengucapkan rasa syukur menangkap wayang Potehi di hadapan para dewa. Biasanya apa filosofi dari wayang Potehi ini? Filosofinya sih istilahnya begini, menggambarkan kalau orang yang baik itu nanti dia akan menjadi menang gitu ya. Kalau yang jahat, kalau yang ini pada akhirnya dia bacakan Petuah moral mungkin iya, ya. pesan moralnya begitu. Jadi kalau istilah Jawa itu membaca kritik, ngomong selalu pakai sekret. Sayangnya, hanya sedikit keterangan bahasa yang dipakai dalam pertunjukan itu. Juga tidak terdapat teater boneka sarung dari Fujian Selatan yang dikenal dengan nama Potehi, yang kini masih ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Satu pada abad ke-18. Seorang Jerman yang bernama Ernst Christoph Bartholdt, yang tinggal selama 11 tahun di Jawa, menunjukkan bahwa ketika ia melihatnya di Batavia, pertunjukan ini diselenggarakan dalam bahasa Tionghoa. Satu bukan sekadar seni pertunjukan, wayang Potehi bagi etnik Tionghoa memiliki fungsi sosial serta ritual. Tidak berbeda dengan wayang-wayang lain di Indonesia. Dulunya wayang Potehi hanya memainkan lakon-lakon yang berasal dari kisah klasik Tiongkok seperti legenda dinasti-dinasti yang ada di Tiongkok, terutama jika dimainkan di kelenteng. Akan tetapi saat ini, wayang Potehi sudah mengambil cerita-cerita di luar kisah klasik seperti novel Sekyu, Pilgrimage to the West, dengan tokohnya Kerasakti yang tersohor itu. Pada masa masuknya pertama kali di Nusantara, wayang Potehi dimainkan dalam dialek Hokkian. Seiring dengan perkembangan zaman, wayang ini pun kemudian juga dimainkan dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, para penduduk non-Tionghoa pun bisa menikmati cerita yang dimainkan. Menariknya, ternyata lakon-lakon yang kerap dimainkan dalam wayang ini sudah diadaptasi menjadi tokoh-tokoh di dalam ketoprak. Seperti misalnya tokoh Si Jinku yang diadopsi menjadi tokoh Joko Sudiro. Atau jika Anda penggemar berat ketoprak, mestinya tidak asing dengan tokoh Prabu Lisanpuro yang ternyata diambil dari tokoh Li Si bin Kaisar kedua dinasti Tong 618907.
Alat musik wayang potehi terdiri atas gembreng atau lokecer atau simbal ceh dan puah, suling atau pina, gitar atau guh kehim, rebab atau hian a, tambur atau ko, trompet atau ai a. Terima kasih sudah menonton video dari Dingetan Channel. Semoga video ini dapat menginspirasi. Dan ikuti terus informasi menarik lainnya dari Dingetan Channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Jangan lupa support dengan cara like, subscribe dan share channel Dingetan ini.